Nah, sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama dengan yang baru. Kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Ada 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Itu licik gitu. Kita tampilkan, paparkan secara ilmiah. Bahkan dengan bukti-bukti terbaru tadi, Bang. Ya memang anak ini kepribadiannya memang aneh gitu loh. Itu aneh. Saya hanya mengungkap kebenaran fakta 99,9% yang ada di akun Kaskus Fufafa itu. Periksa lantai 8 di ruang Merdeka Barat itu, yang justru ada perangkat ICE itu. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua, Bung Roy Suryo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Bung Roy Suryo. Masih semangat. Harus. Telematika. Harus Bang ya? Semangat tuh, hostnya semangat kok. Soalnya hostnya namanya Abraham Semangat. Ini bagus nih. Kita dapat lagi singkatan Abraham Semangat. Jangan sampai loyo ya. Betul. Kalau kita loyo susah kita hadapi. Oh iyalah. Itu. Bung Roy, gimana nih perkembangannya? Setelah saya lihat ini beberapa hari terakhir ini orang hampir, tapi mudah-mudahan tidak. Hampir sedikit bergeser isunya ya. Tidak lagi ke Fufafa. Padahal ini kan isu yang harus tetap kita kawal ya. Harus. Saya ingin tanya nih Mas Roy. Ini kan pernah Budi Ari nih nantang-nantang Mas Roy nih bahwa mari kita buktikan siapa pemilik akun Fufafa. Nah, dan yang menarik, ini update terakhir di podcast sebelah. Gitu. Podcast sebelah, sebelah. Podcastnya biar nggak ada yang ditutup lah. Ya, jelas. Bang Deddy Corbuzier. Itu Budi Ari hadir di situ. Dan dia tetap dengan statementnya ketika ditanya soal Fufafa, dia bilang ada waktunya nanti akan cerita. Gitu. Jadi dia berjanji bahwa akan membongkar siapa pemilik. Ya, tapi menariknya, Bang, ketika ditanya sama Deddy, dia bilang yang jelas bukan Gibran. Dia bilang gitu. Oh, jadi dia tidak sampaikan siapa pemiliknya, tapi dia bukan katakan Gibran. Yang jelas bukan Gibran. Saya khawatir ini ada buying time untuk yang akan menjadi kambing hitam. Oh, jadi ada yang dikorbankan nanti. Ya, karena apa? Karena hari-hari ini sebenarnya kalau netizen ngikutin, sudah mulai akan dicoba dalam tanda kutip, dicoba mengkambing hitamkan saya. Iya, saya lihat banyak orang yang tiba-tiba muncul ya. Gitu. Ada cewek Intan itu yang dari Bogor, yang dia tanpa ilmu sama sekali, tiba-tiba bilang Roy Suryo tuh adalah Fufafa gitu. Memilih, bahkan dia bilang sudah masuk penjara gitu. Mamam tuh 9 bulan gitu. Untung nggak 9 tahun dia bilang. Tapi ya Tuhan tuh Maha Besar. Allah tuh tidak pernah tidur. Saya tidak melakukan apa-apa, Bang. Cuman saya senyumin aja. Meskipun banyak banget kan teman-teman yang dorong, Mas, pidanain aja. Tapi saya bilang gini, Bang Abraham. Saya termasuk orang yang menyusun Undang-Undang ITE sejak awal. Undang-Undang 11 2008, 19 2016 sampai terakhir yang revisi terakhir yang Undang-Undang 1 2024. Undang-undang itu awalnya sebenarnya untuk tujuan kebaikan. Tujuannya baik. Tujuannya baik untuk transaksi elektronik. Jadi yang misalnya ada kesalahan itu kesalahan ketika orang melakukan transaksi elektronik. Tapi karena ada kata-kata atau ada pasal-pasal yang kemudian ditambahkan, kemudian untuk pencemaran nama baik dan lain sebagainya, akhirnya undang-undang itu menjadi ditumpangi atau disalahgunakan. Saya pun menjadi korban undang-undang ITE, sempat kan? Nah, tapi saya tidak mau mengorbankan orang lain lewat karena undang-undang itu. Jadi makanya Mas Roy Suryo tidak mau laporkan. Nggak perlu. Dan ternyata benar kan? Anak itu akhirnya kan kayak kalau sebutannya netizen kena mental anak itu. Akhirnya minta maaf. Tanpa ada apa-apa dia udah minta maaf. Bagus. Meskipun banyak yang masih ngejar sih teman-teman. Mas, kejar terus sampai dia minta maaf pribadi. Udahlah, nanti ada waktunya gitu. Nah, terus ada lagi ibu-ibu yang pakai hijab. Wah, dia nantang-nantang gitu. Wow, kalau perlu ayo kita buka laptop gitu, kita pakai laptop, kita uji data di podcastnya dia gitu. Tapi kan ditanya sama moderatornya, sama hostnya, kenapa nggak ibu buka data aja sekarang biar jelas kan gitu? Nggak bisa. Kalau ini saya buka, saya di take down. Terus lucu ini banget. Dia panggil nama senior. Coba Karni Ilyas gitu. Suruh panggil saya. Muncul di ILC. Biar dia diundang di ILC. Sopo dia? Iya. Rocky Gerung, ayo sini berhadapan dengan saya. Dia bilang gitu. Saya bilang,
ini nih siapa gitu loh gitu. Ngakunya aja kan juga lucu kan, ngakunya dia anak jenderal gitu. Jenderal apa? Jenderal Kancil kali. Terus ada lagi, satu lagi laki-laki. Oh, saya juga nggak tahu namanya sih. Wah, setting backgroundnya ilmiah. Kayak ilmuwan. Kayak buku-buku ilmiah, entah buku apalah pokoknya. Itu. Terus dia pakai, menurut saya sangat mengada-ada. Dia pakai bahasa quoted by gitu. Jadi Roy Suryo itu adalah fufufafa. Gitu. Wah, tapi dia terakhir dia malah beradu sama teman kita juga, Refli. Karena dia bilang, jadi kalau kita ingat kata Sontoloyo itu Refli. Sama Refli dihadap, tapi terus Refli juga bilang, enggak akan saya layani lagi. Jadi ngawur ya? Nggak ada ngawur. Jadi banyak banget, tujuannya gini, banyak banget Bang Samad, orang-orang yang kemudian dimunculkan. Oke, untuk dan itu jelas Surya. Dan tone-nya sama. Sampai ada juga inisial AA, mantan dosen UI itu. Itu dulu sahabat kita juga teman itu dulu. Kita ya? Iya, dulu teman kita, tapi kok sudah kudet dia ya. Udah kurang upgrade. Jadi analisanya udah cetek banget gitu loh. Cetek banget udah jadi menurut saya di kanalnya dia itu ya, di Coro TV. Saya nyebutnya Coro sih, bukan jadi kecoa TV. Gitu. Nah, jadi saya khawatir gini, karena dia tidak berhasil, nanti saya khawatir mereka nggak berhasil, saya khawatir nanti ada orang yang dikorbankan. Dikambing hitamkan, Mas ya? Atau menikmati juga. Siapa tahu dia dibayar mahal, tahu-tahu dia ngaku, saya lah pemilik. Tapi menarik ini. Oke, apa tuh Mas? Menariknya gini, ini enak nih. Tidak mungkin kalau itu adalah orang lain selain orang yang sudah saya sebut 99,9%. Nah, kenapa? Karena hari-hari ini pun sebenarnya tindakan jahatnya itu masih tetap jalan. Jadi dia sekarang itu menghapus kata-kata penting yang bisa mengkaitkan fufufafa itu dengan dia atau dengan keluarganya. Dengan Gibran ya? Iya, dengan Gibran atau dengan ayahnya. Pak Jokowi? Iya, betul. Jadi kata-kata yang memuat nama Pak Jokowi itu mulai dihapus. Dan dia sekarang menghapusnya, mungkin dia pakai konsultan juga gitu ya. Menghapusnya mulai agak bukan pintar ya, menurut saya licik. Jadi kalau dulu dari 5.000 sekitar 5.000 postingan, dia kan hapus 2.100 postingan. Sehingga yang tersisa itu sekitar 2.900 postingan. Dan itu pernah kita speak up, pernah kita teriakkan. Dan dia sekarang memaintain itu. Jadi kalau dilihat seolah-olah nggak ada yang dihapus. Jumlah yang postingannya itu tetap 2.900, tetapi saya kan punya metode lain. Nah ini bukan hanya kita lihat jumlah postingannya saja, tapi ukuran keseluruhan bytes-nya. Jadi ibaratnya kalau buku, saya nggak lihat hanya tebelnya halamannya buku. Karena kalau buku itu dicabut satu lembar kan kelihatan. Nah, saya lihat ternyata buku itu lembarannya masih sama, tapi ada beberapa hal di dalam lembar-lembaran itu yang dihapus. Jadi kayak di tip X kalau zaman dulu tuh, kalau zaman kita di tip X dihapus-hapus. Nah, itulah yang dia lakukan sekarang di akun Fufufafa di Kaskus. Untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak ada nama-nama tertentu. Misalnya adalah kata-kata Pak Jokowi tadi. Contoh, ini ada satu contoh. Ada suatu saat ketika ada tanggalnya, ada bulannya, tapi besok suatu saat saya presentasikan. Itu nanti buat acara kita akhir bulan. Tanggal 26. Bang Abraham udah nyebut lah. Tanggal 26 nanti akan ada ilmiah. Ini ilmiah. Kan disebut kita ini omon-omon. Enggak lah. Kita ilmiah. Secara ilmiah. Nanti ada itu. Contohnya. Jadi misalnya ada ketika Gubernur DKI waktu itu, Pak Jokowi, itu sempat marah-marah ketika sidak kok anak buahnya tidak ada di tempat. Waktu masih gubernur ya? Waktu masih gubernur. Ya jelas, sidaknya jam setelah Jumatan gitu loh. Pasti orang nggak ada ya? Pasti orang nggak ada kan gitu. Abis Jumat orang makan. Makanya, jadi di situ tadinya kalimat itu dia jawab detail itu, si Fufufafa itu. Ya jelas Pak Jokowi gini. Terus dia ada jam-jamnya. 12.30 berapa sidak gini. Nah, sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama ya dengan yang baru. Yang masih ada ya? Iya, kita perbandingkan jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1.000 kata. Nggak sampai 1.000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu, kayak gitulah gitu. Jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik itu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin
nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya, terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya. Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu apa-apa. Kenapa saya bilang tidak tahu apa-apa? Yeah. Soalnya sekarang mulai muncul kan, dia fura-fura tidak tahu apa-apa. Kayak ini. Yeah. Ini. Nah, kasus ini menarik nih, baru muncul di podcastnya Bang Abraham Samad Speak Up. Nih, lihat nih. Jadi dia sekarang berlaku fura-fura tidak tahu apa-apa, alias fu-fu-fa-fa. Luar biasa. Mas Roy ini netizen. Kita buka. Nah, Mas Roy ini netizen betul-betul kreatif. Mas Roy, berarti kalau begitu jelas ya bahwa akan ada nanti pada waktunya orang yang akan dikorbankan atau dikambing hitamkan. Saya mengkhawatirkan itu. Oke. Tapi bisa juga orang itu juga menikmati. Ya, dia merasa tidak dikorbankan. Pernah dengar kan sebelum kasus yang udah lama. Ya, oke. Kasus Pak Ade. Oke. Pak Ade-nya zaman DJ Budi Mulyono dulu. Ya. Ya kan, orang mengatakan dia dikorbankan. Ya. Tapi kan ada orang mengatakan, nah dia menikmati kalau gitu lah. Gitu. Itu kan kasus yang ya googling aja deh gitu gitu. Kontroversial sekali. Jadi ada pembunuhan ya DJ atau terbunuhnya DJ. Tapi kemudian orang itu dikaitkan dengan keluarga kekuasaan waktu itu. Ya. Betul. Tapi kemudian ada sosok yang dimunculkan. Jadi nanti pada waktunya timingnya pas akan ada orang yang mengaku ya kemungkinan gitu. Saya memprediksikan itu. Jadi saya makanya mewanti-wanti atau mengingatkan masyarakat jangan mudah percaya kayak gitu. Ya, karena 99,9% saya tetap konsisten dan itu akan kita display kita paparkan secara ilmiah, bahkan dengan bukti-bukti terbaru tadi, Bang. Oh, yang menghapus itu. Yang menghapus itu, kemudian dengan petunjuk-petunjuk yang tidak hanya secara sosial technical, tapi dengan technical, pure technical. Jadi jelas betul apa yang selama ini dikatakan itu kita tidak bergeser. Saya tidak bergeser dari temuan-temuan yang ada. Dan sekali lagi kita juga berterima kasih, Bang Samad, kepada puluhan, ratusan bahkan netizen yang sudah membantu. Kita kan sebenarnya kerja tidak sendiri, tapi semesta alam ini kan membantu. Banyak informasi dari netizen ya. Nah, ini pun juga terus terang yang soal penghapusan ini kan ada juga netizen yang kemudian mengeluarkan temuan kan. Tapi kan mereka tidak bisa menceritakan gimana. Nah, saya kan menggunakan metode ilmiah juga. Bagaimana ini data-data dari netizen ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah informasi. Informasi ini yang kemudian saya tuangkan dalam tulisan atau dalam pengetahuan yang nanti itu menjadi sebuah knowledge, pengetahuan. Harusnya knowledge ini kalau dalam metode ilmiah itu kemudian menjadi wisdom, menjadi kebijakan dari apakah itu aparat atau negara untuk melakukan sesuatu terhadap pemilik FUFAFA itu. Jelaskan dia kan jelas sudah melakukan tindakan tidak terpuji atau tindakan tercela. Oke, menarik nih. Bung Roy, apa kira-kira penyebabnya sampai hari ini aparat hukum itu tidak bergeming sedikit pun untuk melakukan investigasi terhadap kasus FUFAFA ini? Oke, kalau boleh saya balik pertanyaannya, itu juga menarik. Kalau saja si pemilik akun FUFAFA itu sejatinya adalah orang yang 99,9%, sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sudah nggak bisa hadir di sini. Ya kan? Kan saya sudah menunjukkan kalau itu seseorang. Ya kan? Tinggal ditindaklanjuti aja. Tinggal diambil malah saya, ya kan gitu. Kalau itu tidak benar. Betul. Bahkan saya sudah dilaporkan oleh kelompok yang menyebutnya waktu itu pasukan bau tanah. Bukan pasukan bau tanah, bawah tanah. Tapi saya menyebut, lah kalau pasukan bawah tanah kok tiba-tiba muncul kan nggak konsisten dia kan. Ya udah bau tanah lah dia. Udah hampir bau tanah lah dia. Nah, tapi itu pun kan tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena jawabannya kalau ditindaklanjuti, kita kan percaya penuh Polri ini memiliki alat yang luar biasa canggih. Nggak usah kayak Kaskus yang servernya ada di Indonesia. Kaskus itu kan servernya di Indonesia. Sejak dibikin oleh Andrew Darwis dan kawan-kawan di Amerika waktu itu. Waktu itu masih pakai domain.us. Kan pernah kemudian setelah kena virus Brontok. Waktu itu kemudian dipindah servernya ke Indonesia.
sekarang ada di Indonesia atau sudah semenjak belasan tahun ada di Indonesia. Jadi kan sebenarnya mudah banget kan untuk melakukan tracing terhadap itu. Tinggal ambil saja log dari servernya Kaskus di Indonesia lagi, pemiliknya juga di Indonesia lagi. Nah itu kan udah jelas siapa yang pernah login di situ. Dan siapa yang pernah login kan sebenarnya sudah dibuka juga oleh para netizen. Dan saya rapikan itu dalam sebuah information tadi. Ketika Kaskus itu yang namanya prosedur untuk mengaktifkan akunnya itu kan menggunakan nomor handphone, menggunakan email official, email officialnya Cilipari. Nomor handphonenya plus 6289750 sekian-sekian belakangnya 33. Itu semua nomornya Gibran. Clear banget. Jadi sudah sebenarnya kalau polisi juga melakukan itu bingung juga dia. Nah ini gimana gitu kan? Sudah A1 ini ya. Sudah A1 sebenarnya gitu lah. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mas Roy Suryo selama ini mempermudah aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti seharusnya. Betul, harus ya. Kan sebenarnya tinggal diambil aja. Cuman kan alasannya begini, konon kabarnya. Ini kan harus korbannya harus melapor. Misalnya orang yang dihina di situ. Presiden kita yang terhormat, Pak Prabowo, kan banyak sekali dihina di situ. Putranya itu juga Mas Didit itu kan banyak juga dihina di situ. Kasar sekali. Mbak Titi. Nah, kemudian Mbak Titi juga, kemudian ada lawan-lawannya Pak Jokowi dulu gitu. Ada Pak SBY, kemudian juga itu disebut-sebut di situ Mas Anies, juga bahkan kelompok-kelompok perjuangan kayak 212. Sebenarnya itu rasis juga, karena kan dia juga nyebut-nyebut soal kulit hitam. Kemudian tuh diasosiasikan dengan teman-teman kita dari Indonesia Timur. Banyak banget sebenarnya dia ras banget. Bahkan sebenarnya juga Sarah ya kalau itu yang melakukan bukan si 99,9% ini, itu pasti kena gitu soal agama. Karena dia kan sudah nyebut-nyebut juga sebenarnya yang mengidentikan agama, tapi kan nggak diproses. Jadi karena alasannya karena nggak ada yang lapor gitu. Cuman kan sebenarnya ini sebenarnya bukan masalah lapor. Kan formnya kan bisa juga pakai form A laporan atau pakai form B polisi yang melakukan sendiri untuk menindaklanjuti. Harusnya kalau dan itu. Menurut saya ini kan delik yang bisa dikenakan, ada delik yang tidak termasuk dalam konteks delik aduan. Iya, ini kan bukan delik aduan. Atau misalnya menggunakan hal yang sudah menimbulkan hebohan dalam masyarakat, keresahan dalam masyarakat. Masuk ini udah. Dan ini bukan yang dibuat-buat. Kayak dulu saya ketika dikriminalisasi waktu itu kan dibuat-buat gitu. Direkayasa ada kelompok seolah-olah demo pakai spanduknya sama, cetakannya semua. Tangkap Mas Roy Suryo. Iya, ketika teman-teman dari FFN dan lain sebagainya mau wawancara, itu ditanya, apa itu alasannya? Anda tahu nggak? Pokoknya saya suruh teriak gitu. Itu kan banget ya. Rekayasa banget. Nah ini itu bukan rekayasa. Sudah jelas ini menimbulkan keresahan. Bahkan yang demo pun ada kan kelompok bawah tanah tadi, kelompok pasukan itu kan juga ada yang Jawa Tengah saya dengar. Mereka demo juga. Karena seru tapi kan mereka ketika ditanya betul, mereka juga masih ragu-ragu akhirnya. Ya kalau Mas Roy Suryo bisa membuktikan ya kita tahu gitu lah. Kalau gitu datanglah besok tanggal 26 itu gitu. Atau misalnya yang menarik, sahabat kita juga pakar psikologi forensik Mas Reza Indragiri Amril kan sampai lapor ke lapor Mas Wapres itu aplikasi ya. Dia pun menanyakan soal Fufu Fafa ini. Tapi nggak dijawab. Dijawab kan, dia kan sebenarnya juga jelas kan gitu. Kalau memang itu benar, ya udah tindak Fufu Fafa. Kalau memang yang salah itu saya, dia nyebut Mas Reza. Kalau yang salah Roy Suryo, ya silakan Roy Suryo ditindak gitu. Tapi kan pasti juga kita kan nggak sendirian, Pak Abram. Teman-teman kan juga punya banyak bukti-buktinya. Ketika dia ngapus postingan 2100 dihapus, ketika mau ubah-ubah, bahkan yang lucu dia ngubah nomor teleponnya yang ketika teman-teman pada bayar GoPay dan juga OVO waktu itu dia ganti namanya jadi Slamet itu kan. Malah jadi nggak selamat dia. Gitu. Nanti diganti pula jadi Samad. Itu betul. Bisa juga nanti Abraham Selamat. Oke Mas Suryo, berarti ini menarik ya tadi Mas Suryo bilang bahkan Reza Indragiri itu sempat melapor di aplikasi. Sempat lapor di Mas Wapres ya kan. Cuman kan jawabannya Mas Reza kan kemarin barusan ketemu saya juga. Kan juga geleng-geleng kepala. Lah kalau jawabannya cuman kayak gitu buat apa itu?
anggaran sedemikian besar untuk membuat aplikasi. Iya. Dan akhirnya kan terus kemudian kalau masyarakat yang lapor akhirnya dipilih-pilih. Ya. Yang lapor tuh yang nanti mungkin disetujui adalah misalnya yang tidak bisa nembus ijazah, ya kan? Gitu. Kemudian kekurangan yang gampang. Supaya dia tindak lanjuti langsung ijazah juga menarik. Kalau perlu gimana caranya laporin, membuktikan ijazahnya dia juga kan gitu. yang buka lapor layan ini kan. Ya, kita lapor juga di aplikasi itu ya. Betul. Benar gak dia tuh? Kan dulu kan katanya S2. Ya. S2 dari UTS. University Technology of Sydney. Ya. Ternyata di sana kan cuma program insert. Program yang itu matrikulasi. Dan semacam kursus. Ya. Dan Dignas waktu itu sempat mengeluarkan surat keterangan bahwa ternyata program dari UTS itu setara dengan SMK. Iya, kursus jadi bukan S2, bukan S1 apalagi S2. Tapi setara SMK. High school. Iya. Jadi kan sebenarnya kan form pendaftaran dia itu kan sebenarnya juga harus dipertanyakan gitu loh. Karena itu pernah ditulis loh. Karena itu kan termasuk kategori manipulasi. Betul, pembohongan publik. Iya. Dan pernah ditulis dalam website pemerintah Kota Solo. Ada screenshotnya. Oh, jadi Mas Suryo sudah sudah bawa dulu dia S2 gitu. Itu yang dilaporkan ya? Iya, harusnya kan itu dilaporkan juga ke Mas Wapres. Ya kan gitu, kayak gini. Gitu. Jadi banyak banget ini hal itu dan itu yang membuat kita kalau kembali ke pertanyaan pertama tadi, yang buat kita tidak akan pernah diam dengan ini. Oke, terima kasih, Mas Roy Suryo. Kan kalau kita lihat nih ya bahwa ini kan udah lama banget nih kita persoalkan. Iya, 2 bulan. Sudah 2 bulan lebih. Ya. Tapi sampai hari ini tidak ada gerakan sekecil apapun dari aparat penegak hukum untuk paling tidak memperlihatkan itikat baiknya untuk melakukan tindak lanjut. Paling tidak yang investigasi kayak gimana gitu ya. Tapi ini kan tidak ada gerakan ke arah sana ya, kalau kita lihat ya. Kemudian yang justru ada kalau Mas Roy Suryo melihat bahwa ada upaya-upaya untuk mulai menghapus jejak. Betul, satu menghapus jejak, dua melakukan spin, artinya melakukan pembelokan. Dibelokkan. Seolah-olah pembuat akun Fufafa itu bukan yang bersangkutan. Dituduhkan ke saya, dituduhkan ke Pak Amin Rais pernah. Pak Amin Rais pernah dituduh juga membuat akun Fufafa juga. Padahal Pak Amin Rais sudah berumur, pasti nggak ngerti tentang buat akun kan? Satu itu, kedua kata-kata beliau dengan segala hormat saya. Pasti beda. Pasti beda lah. Beliau sangat arif, mantan ketua MPR. Profesor pula. Bukan profesor abal-abal. Nah itu, nggak akan lah membuat, maaf, saya ambil satu kata aja dari Fufa, nggak akan lah dia nulis celup-celup lah, dia nulis apa gitu ya, nggak mungkin dia kasar banget sampai dia juga bilang menyebut binatang gitu, nggak mungkin. Nggak pernah ada mulut seperti begitu keluar dari Pak Amin Rais. Tapi kalau kemudian kita bandingkan dengan misalnya perilaku ini, saya bukan ahli psikolog ya, atau psikiater. Kalau kita lihat video dulu ketika Pak Jokowi pernah awal-awal waktu itu menjadi presiden, kemudian Jakarta, yang bersangkutan ditanya waktu itu kenapa nggak ikut ke Jakarta, terus yang bersangkutan dengan sangat belagu jawab, ya saya kan kerja di sini gitu. Lihat wajahnya. Ya, itu kalau psikolog apapun pasti langsung bisa menilai. Gitu loh. Perilaku orang seperti itu biasanya kata-katanya juga pasti nggak jauh beda lah dengan kata-kata Fufafa. Dan sekali lagi, saya bukan ini mengulang-ulang Bang Samad, tapi tolong diingat juga kasus ketika dia kemudian menggambar hal yang menurut kita hal yang berbahaya. Hal yang menurut kita kalau kata netizen sekarang di tepi jurang. Jadi ketika dia punya kafe di Markobar dulu, Martabak Kota Barat. Itu kan ada di dindingnya, itu dia gambar-gambar makhluk yang mata satu. Dajjal. Dia Illuminati atau Cyclops gitu. Tapi kan dia berusaha menjelaskan, oh ini enggak, ini kan ada maksudnya dia rubah maksudnya ya. Iya, dia sama seperti kalau penjelasan dia selalu mengatakannya ngeles gitu. Tapi akhirnya dihapus gara-gara desakan dari forum agama tertentu waktu itu. Jadi kan artinya ya memang anak ini kepribadiannya memang aneh gitu loh, itu aneh. Jadi secara psikologis harusnya bisa diteliti ya. Betul, harus. Tapi kan sekali lagi itu bukan bidang saya. Saya hanya mengungkap kebenaran fakta 99,9% yang ada di akun Kaskus Fufafa itu. Karena itu bidangnya. Mas Roy ini kan menarik ya, seolah-olah
kita ini mau dialihkan perhatian kita semua nih. Banyak lah yang mau mengalihkan. Dibuatlah kasus, direkayasa lah Tom kasus Lembong. Tom Lembong, direkayasa lah kasusnya Pak Said Didu. Kemarin Mas Adi, wah saya appreciate banget Bang Samad dari pagi sampai malam, dan ibu-ibu. Ibu-ibu ya luar biasa. Yang luar biasa. Kita sih masih muda nih, Mas Roy, tapi ibu ini kan kasihan ya. Yang menjaga betul sahabat kita. Yang saya melihat begini ya Mas Roy, banyak kasus yang direkayasa. Yang dikriminalisasi dan kemudian dimunculkan akhir-akhir ini, kasus Tom Lembong, kasus Said Didu. Jadi saya menangkap kasus ini dikriminalisasi, direkayasa, sekaligus untuk memojokkan orangnya dan sekaligus untuk mengalihkan perhatian kita, agar kita agak lupa nih terhadap Fufufafa dan sekaligus mengkriminalisasi yang bersangkutan. Dan sebenarnya banyak, kalau kasus yang lain itu banyak. Ada yang memang peristiwanya ada, tapi kasusnya dibikin berlebihan. Pernah ingat kasus Vina Cirebon? Oh iya. Yang berbulan-bulan. Padahal kan itu, ya itu memang ada peristiwanya, tapi kan tidak sepatutnya begitu. Terus pengeroyokan atau pembunuhan penjual gorengan. Ya itu juga media-media, karena teman-teman media pada cerita juga, mereka diarahkan untuk muat itu gitu. Nah, dan Fufufafa ini kan nggak ada media mainstream yang berani memuat. Iya, kan? Sama dengan kemarin waktu pemeriksaan Said Didu, kan media mainstreamnya kurang. Walaupun ada tapi kurang. Ada tapi kurang banget. Saya lihat Bang Samad alhamdulillah diwawancarai di media mainstream kan, CNN kalau. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan kasus lain kan. Oh iya, kasus lain kan kebangetan gitu loh. Iya, makanya exposure-nya kebangetan gitu loh. Makanya saya ini heran, ini ada apa kan? Iya. Jadi saya lihat untung ya ada media sosial yang bisa memblow up ya. Dan ada teman-teman, ada podcast-podcast. Iya, podcast-podcast ya. Ada podcast speak up. Ada podcast yang tidak bisa dibayar. Misalnya kayak Refli, Edi Mulyadi, NBW, ya kan gitu kan. Edi Mulyadi, iya kan. Kan itu kan. Sehingga mereka bisa live langsung. Iya, betul. Kalau menurut Bung Roy nih, ini fenomena apa sih media mainstream kok bisa dikontrol? Iya. Dalam kasus-kasus tertentu dia lebih concern di situ, dan dalam kasus-kasus tertentu dia tidak. Kalau kita lihat kan sebenarnya ini. Tapi kita harus apresiasi Tempo ya. Oh iya, Tempo kan terus masih terus ya. Bocor alus Tempo ini menarik juga. Ya, karena sebelum kita bicara soal fenomena apa, kita juga mengapresiasi karena bocor alus Tempo pun memuat soal Fufufafa ini terakhir ketika dia nyebut ada salah satu jurnalisnya yang kemudian dia tadinya akan meliput soal pilkada Jateng. Dia muter-muter di Solo dan dia dapat informasi bahwa Fufufafa ini kabarnya menurut bocor alus Tempo sudah mengaku dan minta maaf. Nah, tapi mengaku dan minta maafnya itu hanya internal. Sama yang bersangkutan. Yang pernah dihina. Gitu. Yang jadi, sekarang mungkin jadi penguasa. Nah, apakah itu masyarakat menerima? Ya kan kayak gitu. Ya kalau begitu, kalau mengaku, itu komentar di saya baca itu. Ya seharusnya dia kemudian nggak hanya mengaku dong, mundur. Ya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Iya, kan itu kan sudah bertentangan dengan apa yang dia katakan dulu ketika dia sempat belusukan di salah satu wilayah di Kota Solo. Ketika ditanya wartawan, dia bilang, "Yo takono karo sing duwe akun," gitu. Tanyalah kepada si pemilik akun. Ya berarti kan dia pakai pecermin kan? Tanyalah pada pemilik akun dia sendiri kan? Ya harusnya apalagi kalau dia ada mengaku. Ya itu kan berarti kan dia sebenarnya sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Dan itu dikatakan ketika dia sudah terpilih menjadi posisi jabatan, bukan yang dulu loh. Kan ada komentar, wah dari Prof. Jimli. Nah ya kan, itu kan yang dilakukan di Fufufafa itu kan sudah 10 tahun yang lalu. Ya kan, maafkanlah. Nah tapi kalau yang dia bohong ini kan barusan. Ya kalau masalah hukum kan tidak boleh penyelesaiannya seperti itu Mas Roy, langsung dimaafkan dan selesai. Salah juga itu Prof. Jimli. Ya meskipun saya juga senyum juga karena awalnya beliau nggak percaya kalau Fufufafa itu adalah 99,% dia, tapi kan terakhir kan beliau percaya juga akhirnya. Iya kayaknya memang benar yang bersangkutan. Nah sekarang ke fenomena tadi. Ini memang fenomena sebenarnya tidak baru, Bang. Dulu juga ada. Zaman penguasa yang dulu, yang tadi kita sebut kasus Dice tadi itu zaman penguasa. Itu kan sebenarnya hal seperti ini juga ada. Dulu Tempo di Bredel, ya kan. Kemudian dulu ada majalah-majalah lain di Bredel. Tempo di Bredel, ganti Gatra. Orang-orang waktu itu malah timbul akronimnya. Gatra tuh gantinya Tempo sementara. Gatra. Kemudian dulu ada editor, ada apa segala macam-macam. Ada Sinar Harapan juga di Bredel karena memuat kasus-kasus tertentu. Dan kemudian kan media waktu itu bahkan sempat TV itu dilakukan
Proses namanya, atau pooling, TV pool, medianya satu. Iya. Sekarang sebenarnya kan juga terjadi. Walaupun medianya banyak, tapi bisa dikontrol. Terkontrol, yang resmi tetap dikontrol. Kan sekarang media yang resmi itu kan dikontrol, tayangan visualnya itu ada beberapa event yang dia tidak boleh membawa kamera sendiri. Misalnya di istana, ya kan? Iya, udah nggak boleh bawa sendiri. Atau ketika proses membawa bendera upacara 17 Agustus kemarin ke IKN. Itu kan nggak boleh ada kamera yang ikut. Karena kalau kamera yang ikut dia bisa ngeliput bener IKN tuh, oh ternyata tiangnya cuman bungkusan, ini ternyata cuman poster, oh ini ternyata cuman apa gitu. Atau sekarang ngeliput ke IKN. Lihatlah IKN sekarang kayak apa gitu. Nah, dulu juga dulu kejadian-kejadian kayak gitu ada. Kalau sekarang kan juga. Bang Samad ingat nggak kasus tiba-tiba banyak jurnalis beneran di istana. Terus tiba-tiba penguasa lama, Pak Jokowi waktu itu seolah-olah bikin konferensi pers. Seolah-olah. Yang mikrofonnya pakai mikrofon, pakai handphone yang itu ternyata settingan. Press conference settingan gitu kan itu. Palsu. Nah, itu. Jadi menurut saya ini memang ya fenomena-fenomena semacam ini tuh memang kepalsuan-kepalsuan yang diciptakan untuk kemudian membuat masyarakat, kan masyarakat bagaimanapun juga. Itu kan terbatas. Manusia dibuat atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan hanya memiliki 2 mata, 2 telinga, kemudian terbatas kan. Nah, kalau waktu kita pun untuk melihat televisi, yang televisi sekarang isinya sudah menurut saya sudah hanya media searah saja. Corong pemerintah. Dan kemudian media sosial pun sudah dibombardir dengan yang hoax. Saya sih melihatnya hoaxnya itu. Dan banyak juga media sosial mereka sudah kuasai. Kayak channel-channel tadi Coro TV lah, apalah gitu. Nah itu kan kemudian kan terbatas juga. Apalagi masyarakat kita. Ya kan? Yang kemudian terbatas juga, mohon maaf ini. Terbatas juga sumber dana dan sumber dayanya. Ya kan? Kuotanya terbatas. Ya tak? Sehingga kan akhirnya mereka nggak bisa lihat podcastnya Abang. Ya kan? Mereka hanya sempat lihat TikTok. Isinya TikTok. Waduh, luar biasa, parah. Itu sudah dikuasai betul. Udah dikuasai parah. Kecuali X ya. Kalau X kan udah masih seimbang, masih ada kewarasan dan nalar masyarakat. Tapi kalau TikTok kan, masyarakat kadang-kadang kan hanya bisa lihat tayangan-tayangan singkat kayak gitu. Soalnya kalau sudah lebih dari itu kuotanya habis. Jadi kan inilah yang dimengerti oleh rezim ini. Makanya dia manfaatkan ya situasi. Dia manfaatkan, mereka serang TV yang gratis. Ya sekarang isinya sudah, kalau saya pun kalau nggak terpaksa udah nggak nonton lagi sebenarnya TV itu. Kecuali kita pengen lihat lawatan atau misalnya pertandingan bola kemarin. Ya gitu, ngapain kita juga nonton di YouTube kan? Ngabisin kuota kan? Nonton di TV aja gitu. Atau kita misalnya nonton hal yang secara langsung yang memang itu netral gitu. Tapi kalau nonton statement, kan nonton pemerintah atau liputan apa, malas kita ya. Malas lah. Yang jujur yang ada di dalam YouTube ini. Mas Roy, kan yang menarik tadi Mas Roy bilang, katanya bocor halus itu kan memberitakan sebenarnya bahwa ini maaf, ada yang lupa. Dan inilah kalau dalam ilmu komunikasi, itu yang disebut dengan post-truth. Jadi media dibanjiri dengan informasi yang sedemikian banyak. Walaupun itu bohong. Tapi karena itu dipostkan berkali-kali, akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Ini memang ada teorinya. Jadi sekarang itu yang sedang berlangsung. Itulah post-truth sedang terjadi di Indonesia. Dan itulah yang kemudian membuat orang seolah-olah itu benar. Ya ini kan serangan terhadap kita. Ya kan? Serangan terhadap Bang Said Didu, serangan terhadap Tom Lembong. Itu kan dibombardir sehingga orang melihat, dan konyolnya kan beberapa juga percaya. Ada yang percaya. Ada yang percaya gitu sampai saya. Tapi kalau kemudian kita ikut terlibat di dalamnya, kayak misalnya pancingan. Saya misalnya melaporkan si Intan tadi. Kan jadi pemberitaannya ke situ. Belok kan? Hilang yang memberitakan Fafanya kan? Jadi makanya kita harus cerdas. Nggak usah terpancing. Betul gitu. Refli juga nggak usah terpancing dengan si Sontoloyo ini gitu. Dan sekedar membesarkan seseorang. Yang mau ngikut-ngikut, yang mau nantang pakai laptop itu tadi. Sopo dia. Itu Mas Roy ini kan menarik tadi. Mas Roy bilang si bocor halus Tempo kan, itu memberitakan bahwa sebenarnya yang bersangkutan, yang pemilik akun Fafa itu sudah minta maaf langsung kan. Tapi kan Mas Roy harusnya itu permintaan maaf harus bukan secara umum. Internal. Dia sekarang sudah pejabat publik. Kita sebagai rakyat membiayai dia loh.
Iya. Pajak dari kita, pajak kita ya? Loh iya. Pajak lagi dinaikkan Pajak sekarang. lagi naik nanti 12%. Iya. Sebentar lagi. Tapi kayaknya nih, ya kita tunggu aja. Iya. Kayaknya sebuah sektor ya. Indef juga mengatakan itu tidak logis gitu. Iya. Dan kemudian kenapa kayak ini kok nggak kreatif ya pemerintah tuh. Kayak kalau berburu di kebun binatang gitu. Lu iya kan? Iya. Kenapa yang dikejar itu adalah rakyat yang sudah patuh untuk membayar pajak? Yang menengah ke bawah. Iya. Yang di atas nggak dikejar. Makanya yang di atas atau dikasih kalau, fasilitas lagi yang di atas. Betul, kalau mau berburu itu ya di hutan lah. Iya. Mencari-cari sumber pajak yang lain, tambang kayak atau apa gitu loh. Enggak rakyat yang sudah patuh mau nanti pajak semua dinaikin dan nanti korbannya kan masyarakat. Kita yang di level bawah ya. Betul, dan itu akan terasa betul loh nanti. Ketika sumber dana kita mulai terbatas, ekonomi yang tadinya diinginkan kalau dengan naiknya pajak itu akan naik, kata pengamat ekonomi ini ya, itu justru akan menurun. Karena apa? Karena rakyat tidak mampu untuk kemudian menyuplai itu. Mas Sore, ya. Kita kembali ke bocor halus. Itu kan tadi sebenarnya dia udah minta maaf tuh. Tapi dia tidak minta maaf secara umum, terbuka kepada publik. Menurut Mas Suryo ini, misalnya kalau yang bersangkutan minta maaf secara publik, apakah dimaafkan atau gimana? Tetap harus bertanggung jawab secara hukum? Iya, bertanggung jawab lah. Oke. Bagaimanapun juga seorang pejabat negara, apalagi pejabat nomor 2 negara, itu kan punya standar moral yang tidak boleh sama dengan rakyat. Dia standarnya harus tinggi banget lah. Ya, apalagi dia kalau terjadi sesuatu pada orang nomor 1, dia yang akan memimpin kita kan. Jadi Mas Roy Suryo ingin mengatakan bahwa kalau pejabat-pejabat penguasa itu dia punya standar integritas harus lebih tinggi daripada rakyat biasa ya. Anggota DPR saja. Ketahuan akses situs porno waktu itu, dia mundur. Iya. Hebat, hormat kita. Ya kan meskipun ada yang ketahuan kemudian ngeles-ngeles gak mundur ya ada. Yang ketahuan ada yang juga waktu itu akses situs judi online. Itu pun juga mundur. Si wanita itu ya, kalau yang tadi yang ketahuan ngakses situs porno itu cowok laki-laki itu mundur kan, di shoot dari atas itu. Nah tapi kan kalau mereka saja yang levelnya DPR saja itu sudah punya standar moral dan etik yang mereka mengetahui, kenapa dia yang kemudian sudah jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak patut, tidak terpuji, tidak mengundurkan diri? Itu kan anu banget ya, negara ini benar-benar kayak mendapatkan apa ya, musibah yang sangat besar gitu loh. Gitu loh. Mas Suryo, ini kan Menteri Kominfo udah diganti nih, sudah bukan ya, sudah jadi Komdiji. Ya, jadi Mutia. Apakah menurut Mas Suryo, Menteri baru ini punya kebijakan yang sama dengan Budi Ari mengenai konteks Fufafa? Nah, memberikan statement-statement yang seolah-olah juga membela. Kalau menurut saya, dengan segala hormat lagi ya, saya kenal betul siapa Mutia Hafid, ya, gitu. Dia pasti akan melakukan play safe, bermain aman, dan dia diuntungkan dengan apa? Dengan kasus Fufafa itu muncul, dia pasti akan bilang, oh itu kan sudah dikatakan oleh pejabat yang dulu. Dia sih boleh-boleh aja ngeles gitu, karena kan memang itu meledaknya ketika September ya, ketika sebelum dia dilantik. Tapi kalau soal judi online, dia harus bertanggung jawab kalau yang ini menarik ikut. Jadi kalau judi online, Menteri baru juga harus bertanggung jawab. Oh iya, karena tindakan polisi yang kemudian berhasil menangkap sekitar 10-11 orang pegawai Komdiji. Ditangkapnya kan pada saat pegawai Komdiji. Pada saat Mutia Hafid ya? Pada saat Mutia Hafid, meskipun itu kelakuannya mereka itu sudah sejak zaman Budi Ari. Tapi sampai kita bicara ini kan sudah lebih dari 20, sekitar 22 orang yang tertangkap. Tapi dia menurut saya justru kalau saya belum nyarankan kepada Mbak Mutia justru sebenarnya harus mengambil poin di sini. Dia harus tegas membuka kesempatan seluas-luasnya pada aparat periksa lantai 8 di ruang Merdeka Barat itu, yang justru ada perangkat ICE itu dicek. Jangan dulu. Lantai 8 itu isinya apa? Mesin ICE. Mesin ICE itu mesin yang harganya sangat mahal, 250 miliar. Ya, dulu mesin itu kita rekomendasikan ketika saya masih menjadi Komisi 1, ya, untuk melakukan proses namanya crawling. Crawling itu mencari informasi apapun ya. Jadi mesin itu kita masukkan kata kunci. Dia bekerja dengan sistem AI, artificial intelligence. Kita bisa ditipu. Gitu. Mas Abraham, kalau misalnya gini, kan situs judi banyak yang menyamarkan supaya tidak terdeteksi. Misalnya kata judi itu ditulis JUD angka 1. Sama kalau kita biasa mau
tulis Israel. Nah, gitu. Betul. Supaya tidak di-take down. Ya, kan orang-orang kan gitu. Nah, tapi mesin ICE ini itu pinter. Dia menggunakan artificial intelligence, apapun di penyamarannya dia bisa membaca. Makanya mesin ini alhamdulillah berhasil dibeli oleh Indonesia. Tahun 2017. Dioperasikan pertama kali tanggal 3 Januari 2018 ya. Saya ngawasi betul itu, saya ikuti betul detail betul. Jadi tahu sampai lantai 8 apa? Nah, mesin itu akhirnya ditempatkan di lantai 8 dan semenjak Covid tahun 2020 ini penting banget ya. Semenjak Covid itu ada SOP, ada prosedur tambahan yang mesin ini bisa di remote atau dioperasikan dari luar. Karena ada work from home. Kan ada WFH. Nah, jadi itu bisa. Makanya ada gedung di Bekasi itu yang disebut gedung satelit. Gedung satelit. Satelit itu bukan satelit di atas, tapi ini gedung yang remote. Nah, harusnya ketika Budiari masuk menjadi Menkominfo tanggal 14 Juli 2023 ya, sampai dia berhenti tanggal 20 Oktober 2020. Dia melihat ada prosedur itu, dia tidak boleh bilang tidak pura-pura tidak tahu apa-apa juga gitu loh. Kembali nih kaos ini masuk lagi ya. Jadi dia nggak boleh pura-pura nggak tahu apa-apa. Dia harus tahu, dia menteri kok. Jadi harusnya kan dia melakukan audit. Nah, itu yang harusnya dikatakan atau itu harusnya diaudit oleh Mbak Mutia Hafid sebagai Menkom Digi sekarang. Yang baru. Kemudian dilihat, jangan-jangan nggak cuma 10 orang yang kemudian terlibat. Semenjak mesin itu dioperasikan dari luar di remote dan kemudian yang kemudian polisi menggerebek gedung lantai 3 di Bekasi kemarin, itu harusnya tarik semua. Jadi jangan hanya kemudian disebut-sebut ada seorang namanya ZA, ya, Zulkarnain Apridil Antoni, kemudian AK, ya, yang kemudian ada sampai 10 dan terakhir perkembangan terbaru ada seseorang yang ditangkap di Jogja dekat rumah saya, gitu, yang dia buron, ditangkap di apartemen Amarta di Sleman. Nah itu kan istrinya juga sudah jadi DPO, bukan DPO, dia tadi DPO, istrinya juga sudah ditangkap. Itu semua ditarik. Apakah mereka itu keterlibatannya hanya di mereka? Saya kok nggak percaya, Bang Abram. Masa sih mereka berani melakukan sampai dengan angka miliaran setinggi itu? Tanpa sepengetahuan? Yes. Angkanya gede banget loh. Kemarin kan disebut angkanya 8,5. Sejak awal kan saya udah speak up juga waktu itu. Nggak mungkin hanya 8,5. Minimal 25. Dan terbukti kemarin. Saya bicara udah seminggu yang lalu. Kemarin polisi membuktikan. Enggak, angkanya 24 juta minimal. 24 juta tuh untuk orang-orang selevel ini. Ya kalau atasnya, kalau itu ketika direktur, apalagi dirjen, apalagi menteri. Dan tidak bisa loh. Bang Abraham pernah di KPK. Jadi kan tahu, kan tidak mungkin sebodoh itu dia bilang nggak ada aliran dana yang langsung, yang masa sih langsung, yang nggak mungkin lah pakai rekeningnya, ya kan? Kayak sekretaris MA lah, gitu, ya kan? Itu kan lewat cash di rumah, bawa duit di rumah, atau lewat saudaranya, ya kan? Kalau sekitarnya. Makanya. Kalau kita lihat lingkungannya saja bisa terima, apakah itu saudaranya, pamannya, omnya, atau apanya, atau maaf sopirnya, itu terima kan, harusnya kan bisa digeser ke situ. Dan korupsi itu, Bang, maaf kalau saya salah, kan bukan hanya kemudian dia dibuktikan tidak dia terima uang. Betul. Tapi kalau negara dirugikan karena perbuatannya, kayak Tom Lembong, itu aja disebut masih potensial loss. Belum actual loss. Betul. Iya kan? Potensial saja kena. Apalagi ini sudah jelas-jelas actual loss. Mesin harga 250 miliar yang dibeli dengan uang kita, uang rakyat, uang pajak, akhirnya digunakan untuk memperkaya seseorang melalui tindakan kejahatan lagi yang namanya judol. Nah, itu pasalnya abang yang paling pakar lah di situ. Itu kan sudah jelas pasalnya. Kejar dong ini. Polisi hanya jangan berhenti ke level-level pegawai biasa. Enggak lah, ini angkanya miliar sampai triliunan. Kalau kita lihat kan angkanya kan luar biasa, triliunan. Kalau dari 2021 ya, itu kan angkanya kan luar biasa besar. Misalnya kalau dalam angka yang sempat saya kumpulkan ya. Itu kan kita bisa lihat angka judi online ini kan luar biasa meningkatnya. Tahun 2021 ini sudah 57,91 triliun. Gila ya. 2022 104,42 triliun. 2023 377,5 triliun. Sekarang sudah mencapai 900-an triliun. Gila, ini dari judol ya? Dari judol.
Memang orang mengatakan, ya itu kan uang rakyat. Rakyat kecil loh ini Bang. Yang kena, yang mereka kenanya mulai dari 5.000, 10.000. Kalau sekalian, maaf ini bukan saya membandingkan ya. Kita mau ke Genting Highland di Malaysia. Kita mau ke Las Vegas. Masuk kita sudah ada kelasnya. Kita bukan orang kaya, nggak bisa masuk sana gitu loh. Dan yang dirugikan ya biarlah kalau orang kaya gitu loh. Tapi ini yang kena kan rakyat. Kasihan ya. Kasihan. Oke, jadi menurut kacamata Mas Roy ini bahwa sebenarnya kalau polisi adil, dia tidak hanya berhenti sampai pegawai biasa aja. Ya, saya juga mengatakan dan bahkan Tempo pun juga sudah. Ya, sekali lagi kita appreciate Tempo. Tempo kan sampai disomasi sama Budi Ari. Gara-gara covernya itu bergambar jackpot wajahnya dia. Jadi kan disebut-sebut kenapa itu ngarah banget. Loh, menteri itu tidak boleh mengatakan tidak tahu apa-apa begini kan gitu. Dia harus tahu dong. Dia nggak boleh pura-pura nggak tahu apa-apa gini kan gitu. Dia nggak boleh fufafa gitu loh. Dia harus tahu. Harus tahu ya. Iya, dia harus bertanggung jawab. Dulu misalnya ada kasus Hambalang. Meskipun ya itu ada aliran ke menteri atau ke stikal. Itu kan dia juga bertanggung jawab gitu loh. Jadi adil dong gitu. Gitu. Mas Roy, dan yang ironis menurut saya ini kan komentar Kejaksaan Agung sebagai aparat hukum. Iseng menyatakan bahwa itu cuma iseng, jumlahnya pegawai itu iseng. Itu kira-kira apa? Apakah Kejaksaan Agung ingin melindungi atau ingin melokalisir kasus ini? Ya, saya lebih baik menyerahkan jawaban ke masyarakat lah gitu ya. Artinya gini, itu ironis atau bahkan kalau saya pakai stiker itu terlalu. Oh, terlalu maksudnya. Iya loh. Masa sih iseng? Iseng pun kalau akhirnya membuat kerugian, ya kena pidana. Misalnya orang nyopir di jalan, dia iseng buang sampah. Ternyata sampah itu mengakibatkan pengendara yang di belakangnya kemudian menghindar dan jadi kecelakaan, meninggal. Keisengan dia menyebabkan dalam undang-undang lalu lintas dia kematian, kelalaian kan. Ini juga kalau dikatakan judi online itu ada misalnya Kejagung bilang itu iseng atau misalnya petinggi TNI juga ada yang mengatakan anggota saya ada yang iseng, nggak boleh dong, harus ditindak. Karena ini masalah hukum ya. Masalah hukum. Meskipun saya juga apresiasi juga ke TNI membentuk beberapa gugus tugas, ya. Ada Brigjen Ari yang di tempat judi online dulu. Brigjen Ari itu orang lingkar dalamnya Pak SBY gitu. Jadi menurut saya beliau harus tegas betul ya dalam menindaknya, beri contoh yang bagus ya. Kalau TNI bagus, insya Allah nanti juga Polri juga ngikut-ngikutan bagus, Kejaksaan Agung bagus. Ya orang-orang yang terlibat ini itu juga harus kena. Tapi kalau menurut saya lagi-lagi kalau misalnya meskipun Bang Abraham belum nanya ke saya, kalau menurut saya lebih baik mantan Menkominfo yang sekarang jadi Menko Koperasi itu dipanggil tidak dipanggil. Kalau menurut saya dia lebih baik dia declare atau dia datang. Itu akan gentleman. Satria. Iya. Dia datang menyerahkan, saya tahu ceritanya. Kan dia kan bilang gitu. Dia kan cerita di podcastnya Deddy Corbuzier. Saya ketika datang tuh tahu orang-orang ini terlibat. Lah kalau dia tahu tapi dia tidak melakukan apa-apa, itu apa Pak? By omission. Betul. Itu kena juga. Kena juga karena dia menyebut, saya tahu orang-orangnya ini. Meskipun dia katanya dia merotasi, tapi kalau dia merotasi tapi ternyata masih terjadi, ya dia juga masih tuh. Berarti itu ada sesuatu ya? Ya, saya kira itu Bang. Jadi menurut saya moga-moga masyarakat juga tetap kritis, karena sekarang kuncinya di masyarakat. Dan masyarakat tidak boleh takut ya? Tidak boleh takut, dan netizen. Nah ini saya sekali lagi terima kasih kepada netizen, yang juga kepada podcast ya kayak podcast ini, kemudian podcast yang terus masih menyuarakan kewarasan. Ya, termasuk Tempo ya gitu, itu luar biasa. Itu terus mengkawal. Nah kalau itu yang terjadi, moga-moga Pak Prabowo bisa kemudian saya tahu dia mungkin alone ya, merasa sendirian, harus dibantu ya, dan moga-moga dia tegas juga terhadap orang yang paling terdekatnya kalau itu melakukan kesalahan. Berarti dengan kritikan kita yang selalu dari luar itu membantu Pak Prabowo ya? Iya, moga-moga itu mengingatkan beliau. Kita justru tidak ingin mengganggu beliau, tapi kita ingin menyelamatkan beliau dan menyelamatkan Indonesia. Luar biasa netizen. Apa yang disampaikan Mas Roy Suryo ini, mudah-mudahan ini mencerahkan kita. Amin. Menjadikan sebuah pelajaran berharga sehingga kita tetap bisa melihat sebuah kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.